Shalom, Ibu Bapak, Saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja terkasih, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali hari ini saya Pendeta Stefanus Lim boleh bertemu dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari lewat acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Sukacita kita hari ini Kamis tanggal 23 Juni 2022, bersama-sama kita akan diajak merenungkan sebuah tema berhenti mengomel. Nah, kita nanti akan belajar firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, menjadi seorang Kristen ternyata sungguh benar. Kita mesti belajar berhenti mengomel. Nah, bagaimana caranya? Ada sebuah lagu yang mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari dan saya untuk kita nyanyikan lagu ini dalam 3 versi bahasa. Judulnya Siji, Loro, Telu. Ya, ayo kita nyanyi bareng-bareng lagu ini penuh sukacita. Demikian. Siji loro telu, ayo konco podo melu, papat limo enem, derek Gusti sing temen, pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono, 10 wis genep, derek Gusti mesti selamat. Opo iyo tenan, tenan, opo tenan, iyo pancen tenan, derek Gusti mesti selamat. Siji loro telu, ayo kanca pada melu, papat lima enem, melu Gusti sing temen, pitu wolu sangang, melu Gusti aja sembrana, 10 wis genep, melu Gusti pasti selamat. Apa iya tenan, tenan, apa tenan, iya pancen tenan, melu Gusti pasti selamat. 1, 2, 3, ayo kawan ikut serta, 4, 5, 6, ikut Tuhan sepenuh hati, 7, 8, 9, ikut Tuhan jangan sembarangan, 10 sudah genap, ikut Tuhan pasti selamat. Apa iya benar, benar, apa benar, iya memang benar, ikut Tuhan pasti selamat. Memang benar, ikut Tuhan pasti selamat. Mari sekarang kita masuk dalam doa pembuka bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh datang kepadamu di dalam sukacita kami hari ini mendalami firman Tuhan, yaitu mengikuti acara Kalam. Tuhan, hamba-Mu rindu mendoakan
ketika kami boleh mengikuti siaran online ini, Tuhan yang akan membukakan pengertian yang mendalam tentang firman-Mu. Tuhan yang akan mendidik dan mengajar kami, agar kami tidak mudah berkeluh kesah, dan kami bisa berhenti mengomel. Oh Tuhan, firman-Mu sumber inspirasi kekuatan hidup yang baru. Kami mau belajar terbuka terhadap firman-Mu. Apapun pengajaran sabda-Mu, Tuhan taruhkan itu dalam hidup kami. Kami sambut firman Tuhan, dilayankan hari ini, memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, inilah tema yang menarik untuk kita renungkan bersama, berhenti mengomel. Nah, kita akan mendalami firman Tuhan dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita mendalami firman Tuhan bagian demi bagian demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, lihatlah bagaimana gambar ini menceritakan pada saat rombongan umat Allah melewati proses untuk keluar dari negeri Mesir supaya bisa mencapai negeri perjanjian. Ternyata mereka mesti melewati perjalanan yang tidak mudah. Ya. Alkitab katakan mereka barusan berangkat dari Gunung Hor. Mereka sedang berjalan menuju ke arah Laut Teberau. Namun itu berarti mereka harus berjalan mengelilingi tanah Edom. Apa kata Alkitab? Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Bangsa itu mulai sangat tidak menyukai perjalanan ini. Mereka sungguh-sungguh kecewa. Dan apa yang mereka lakukan? Ayo kita temukan pada ayat yang ke-5. Firman Tuhan diberitakan begini. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, bagaimana di antara mereka mulai tersulut perasaan hati yang marah. Mereka sungguh-sungguh merencanakan untuk memberontak melawan Allah, sekaligus memberontak terhadap kepemimpinan Musa. Jadi apa yang mereka lakukan, saudaraku? Bangsa itu saling bersekongkol untuk memprotes Musa, dan mereka berteriak-teriak sambil marah-marah. Apa yang Alkitab tuliskan? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Apakah supaya kami mati di padang gurun kayak begini ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan kami sudah muak, bosan makan makanan hambar, yaitu roti mana yang turun dari sorga. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah kemarahan seperti itu, kita bisa membayangkan perasaan hati Musa. Pasti dia sangat sedih. Namun sesungguhnya Allah mendengar setiap teriakan-teriakan protes dari umatnya saat itu. Allah mau mendidik bangsa ini. Bagaimana caranya? Ayo kita temukan pada ayat yang ke-6 ya. Firman Tuhan tertulis begini.
Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ibu bapak saudaraku terkasih, di saat bangsa ini keras kepala, sekaligus mengeraskan hati, memaki-maki Musa, sekaligus mau memaki-maki Tuhan. Maka Tuhan izinkan terjadi di lingkungan sekeliling perkemahan umat saat itu, mendadak muncul ular-ular tedung, ular-ular kobra, ular-ular padang gurun pasir. Bagaimana ular itu mematok banyak orang Israel yang saat itu sedang bersungut-sungut, mengomel-ngomel terhadap Tuhan. Alkitab katakan banyak di antara orang Israel mati ketika pada tubuh mereka dipagut dengan gigitan ular. Apa yang terjadi? Ayo kita baca lagi ayat yang ke-7 ya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ibu bapak, saudara yang terkasih, di tengah-tengah ketakutan, kepanikan, dan kegentaran yang ada, maka beberapa orang mendatangi Musa. Mereka meminta tolong kepada Musa supaya hukuman Tuhan ini bisa dihentikan. Dan Musa ternyata bersedia mendoakan bangsa ini kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ayo kita baca ayat yang ke-8 begini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Di saat Musa berdoa, Tuhan sungguh mendengar apa yang diinginkan oleh Musa, apa yang diinginkan oleh umat Allah saat itu, agar hukuman dipagut ular dapat segera berhenti. Maka Musa pun mendoakan bangsa ini. Maka Musa pun berseru-seru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan tugas kepada Musa agar Musa membuat patung ular tembaga. Dan apa yang Tuhan katakan? Ayo kita baca pada ayat yang ke-9 ya. Kita sama-sama membaca begini. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Puji Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Ular-ular itu tetap ada. Namun barang siapa yang dipagut ular tedung, ular kobra, ular padang gurun ini, asalkan mereka memandang patung ular ini, maka mereka akan sembuh dan tidak akan mati. Ibu bapak, saudaraku terkasih, benar, menarik sekali kalau Alkitab Perjanjian Lama menceritakan bagaimana Musa mendirikan sebuah patung ular tembaga, menjadi simbol kehadiran Allah di tengah penderitaan umatnya. Patung ular tembaga yang dinaikkan di atas
supaya umat memandang kepada Allah kembali. Ternyata dicatat begitu indah di dalam Injil Yohanes. Apa yang Yohanes katakan tentang patung ular tembaga ini? Ayo kita bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 14 dan 15 ya. Mari kita baca bareng-bareng firman Tuhan begini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang bersabda, saatnya Anak Manusia harus diangkat di tempat yang tinggi. Di manakah itu? Ketika Yesus bersedia untuk mati disalibkan. Maka barang siapa yang memandang salib Kristus, percaya kepada Kristus, ia diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali kisah kehidupan umat perjanjian lama di tengah padang gurun saat itu yang diserang oleh ular tedung. Sungguh keadaannya begitu berat dan menakutkan. Tetapi Tuhan ternyata tidak mencabut supaya ular-ular itu pergi. Tidak. Ular-ular itu tetap ada. Asalkan umat mau memandang bagaimana ular tembaga yang ditaruh di atas tiang. Mereka terus memandang ke atas. Memandang Allah. Maka mereka selamat. Jadi saya ingin membandingkan. Apakah hidup ini berat atau berkat? Saudaraku, dua kata ini tidak jauh berbeda. Kecuali hanya ada pada satu huruf. Kalau ditanya menjadi orang Kristen berat, sungguh berat, tidak mudah. Ya. Namun apakah menjadi Kristen sekaligus walaupun berat itu tetap berkat? Ya. Bagaimana caranya? Taruh huruf K di tengah-tengahnya. Dan kita tahu huruf K ini adalah simbol Kristus yang pernah berjalan memikul salib untuk kita semua. Saudaraku, saya mau tunjukkan pada saudara. Kalau hidup kita terasa begitu berat, pandanglah salib Kristus. Tuhanku pernah menderita. Tuhanku pernah menanggung sengsara yang begitu beratnya. Aku tidak perlu mengeluh. Aku tidak usah mengomel. Aku tidak perlu menggerutu. Aku memandang Kristus yang juga berani memikul salib. Menanggung setiap persoalan hingga sanggup menyelesaikannya. Ibu bapak, saudaraku, sungguhkah anak Tuhan dipanggil supaya kuat menghadapi penderitaan? Benarkah anak Tuhan diperlengkapi kemampuan untuk menanggung tiap pergumulan hidup yang tidak mudah ini? Mestinya bersama Kristus kita akan mampu dan menang. Mana buktinya? Saya ingin menutup kalam ini dengan sebuah kisah. Kisah tentang seorang suami yang akan kita bandingkan nanti dengan kisah istrinya. Apa yang terjadi dengan seorang suami ini? Saat akhir tahun, dia berpikir, sebentar lagi aku akan masuk tahun baru. Aku kepingin menulis catatan-catatan setahun yang lalu. Maka dia ambil kertas, dia ambil ballpoint, lalu
dia ingat setahun kemarin ini aku mengalami apa saja. Ternyata dia mengeluh. Yang pertama, tahun lalu aku harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Dan aku harus terbaring cukup lama di ranjang rumah sakit. Dia catat lagi. Di tahun yang sama, yaitu tahun lalu, umurku genap 60 tahun. Dan aku memasuki usia pensiun. Aku keluar dari pekerjaan di perusahaan yang sangat aku senangi. Aku harus tinggalkan pekerjaan yang sudah aku tekuni selama 35 tahun. Dia tambahkan lagi keluhannya. Di tahun yang kemarin itu aku ditinggalkan papahku yang tercinta harus meninggal dunia. Dan dia tulis lagi, di tahun itu juga anakku gagal ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel akibat kerusakan mobil itu adalah puncak kesialan di tahun lalu. Jadi apa kesimpulanku tentang tahun kemarin ini? Sang suami di bagian akhir itu menulis, sungguh tahun yang sangat buruk bagiku. Itu catatannya sang suami. Lah kalau kertas catatan istrinya kayak apa Pak Stefanus? Istrinya sama. Sebelum memasuki tahun baru, dia mengambil kertas dan menulis di kamar yang berbeda. Apa yang dia tulis? Tahun lalu akhirnya suamiku berhasil menyingkirkan rasa sakit saat kantong empedunya diambil. Puji Tuhan. Dia tulis lagi, di tahun itu juga aku bersyukur suamiku bisa pensiun dengan kondisi sehat dan bahagia. Aku bersyukur kepada Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi suamiku berkarya dan berpenghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluarga. Bahkan sang istri juga mencatat pada tahun yang sama mertua saya yang sudah berumur 95 tahun tanpa sakit apapun telah berakhir kehidupannya di dunia ini dengan damai dan bahagia. Terima kasih Tuhan. Bahkan dia tulis lagi, masih di tahun yang sama pula, Tuhan telah melindungi anakku dari kecelakaan yang hebat. Mobil kami memang rusak berat, tetapi puji Tuhan anak saya selamat tanpa cacat. Dan pada bagian kalimat terakhir, sang istri menulis apa? Tahun lalu adalah tahun yang penuh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan kami sudah melalui dengan penuh rasa takjub dan syukur. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, peristiwa yang sama bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau suami yang satu ini senangnya mengeluh, maka keluarnya adalah omelan, caci maki, keluhan. Tapi kalau istrinya yang suka memuji Tuhan, dia bisa bersyukur untuk tiap peristiwa yang berat sekalipun. Mengingatkan kita untuk punya pegangan ayat super gitu ya. Apa pegangan ayat super hari ini? Saya ajak ibu bapak saudara-saudari ikut bareng-bareng dengan saya membaca surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita ucapkan bareng-bareng begini.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan maui dari hidup kita di sepanjang umur, keadaan apapun yang terjadi. Mengucap syukurlah. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Seusai mengikuti kalam ini, saya berharap kita ingat-ingat kisah peristiwa ular tedung di padang gurun yang mau mengajar supaya umat berhenti mengomel, yang mau mengajar supaya umat memandang Allah yang ada di atas, yang mengajar kita melihat salib Kristus yang menjulang tinggi, membuat kita lebih kuat dan makin kuat menghadapi hidup ini. Ayo kita tutup kalam ini dengan sebuah tekad seperti lagu sekolah minggu. With Christ in the vessel we can smile at that storm. Dengan Yesus di dalam perahu, aku masih bisa tersenyum tenang. Sekalipun ada badai. Oke? Yuk kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Demikian. Saya membawa gitar kecil, ukulele, untuk kita nyanyi bareng-bareng ya. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Atau nanti kemudian dinyanyikan pakai lagu dalam PKJ 123. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang. Di badai yang seram, pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, berlabuh dan menang. Amin. Saudaraku, mari sekarang tiba saatnya kita menaikkan doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami boleh ditegur, diingatkan melalui firman-Mu. Kami akan mempraktekkan hidup yang berhenti mengomel, berhenti berkeluh kesah. Dan kami akan terus belajar bersyukur apapun keadaan hidup ini. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang pernah mengajari kami untuk berani memikul salib. Tuhan yang memberi contoh keteladanan berjuang sampai penghabisan. Berkati anak-anak-Mu peserta kuliah Alkitab malam ini Tuhan. Perlengkapi hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk melaksanakan firman-Mu. Supaya kami banyak memuji-muji nama-Mu. Dan kami tidak akan lagi mudah menggerutu, tidak akan mudah berkeluh kesah, kami tidak akan lagi mengomel. Terima kasih Tuhan, ajari kami hidup beriman lebih baik dan makin baik. Tanamkan di hati kami bahwa setiap rencana Tuhan pasti yang terbaik. Setiap waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa bersama-sama. Haleluya.
Amin. Mari saudaraku, kita menyelesaikan kalam saat hari ini dengan mengimani seperti sebuah lagu yang mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kesehatan kita semua. Sampai kita bertemu kembali. Terpujilah nama Tuhan. Amin.